Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kali ini kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan kita dari Injil Matius, pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-33 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habil orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Berekya yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Bruce Lee pernah mengucapkan sebuah quotation yang menarik sekali. Dia berkata, defense is attack, attack is defense. Each being the cause and result of the other. Saudara, defense and attack itu menjadi sesuatu yang beda-beda tipis. Ketika mempertahankan diri, maka sebenarnya dia menyerang. Namun ketika dia menyerang, sebenarnya itu pun bagian dari bentuk pertahanan diri. Dan inilah yang terjadi dengan kehidupan kelompok orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka berusaha mempertahankan diri mereka, mempertahankan pengajaran mereka, mempertahankan pola pikir dan juga POV-nya mereka, sehingga secara tidak langsung mereka pun menyerang apa yang benar. Menyerang bahkan sang pembawa kebenaran. Saudara, itulah yang diangkat atau dikonklusikan dari ayat 33 sampai 36. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka adalah kelompok orang-orang yang berusaha mempertahankan pola pikir mereka dengan cara menyerang sang pembawa kebenaran dan orang-orang saleh. Saudara, kalau saudara lihat ya 35, di sana disebutkan tentang Habil, orang yang persembahannya diterima oleh Tuhan dan dianggap sebagai orang benar yang dibunuh karena kebenarannya. Dan itu adalah peristiwa pertama pembunuhan yang tercatat dalam Alkitab. Zakaria, satu tokoh yang mati dengan cara martir, dan dia adalah tokoh terakhir di Perjanjian Lama. Saudara, ayat 34 sampai 35 menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan, orang-orang Farisi dan ahli Taurat lakukan termasuk terhadap Tuhan Yesus adalah pola yang berulang. Pola di mana mereka mempertahankan diri mereka dengan cara menyerang sang pembawa kebenaran. Saudara, tapi Tuhan Yesus bukan hanya mau mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah sebuah pola yang berulang. Saudara, di dalam ayat 34 dan 35, Tuhan Yesus pun ingin menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kemurahan. Dia memberikan masa anugerah, di mana dia bukan hanya mengirimkan satu utusan, namun dia mengirimkan utusan demi utusan yang terus mewartakan kebenaran. Bahkan anak tunggalnya, yaitu Yesus sendiri, dikirim sebagai utusan untuk menyatakan kebenaran. Namun apa yang terjadi? Di pasal-pasal berikutnya, jika kita bisa sama-sama membaca, di sana dikatakan bahwa mereka menyalibkan dia. Saudara, Tuhan ingin mengajak setiap para pembaca dan juga para pendengarnya pada masa itu untuk merefleksikan hidup mereka di masa anugerah. Jika ada orang yang masih terus mewartakan kebenaran, jangan musuhi orang itu. Jangan jauhi orang itu. Namun lihat itu sebagai bentuk anugerah Tuhan, bentuk kasih Tuhan supaya kita bertobat di dalam masa-masa anugerah ini. Dia pun ingin kita sama-sama menyadari setiap penolakan kita terhadap kebenaran, setiap tindakan kita untuk membungkam kebenaran adalah sebuah tindakan yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara, mari menjadi orang yang kalau bisa dikatakan orang yang real, bukan orang yang memakai topeng,
bukan orang yang munafik, bukan orang yang fake, namun orang yang real. Saudara, real akronim dari R, repent. Ketika kita sama-sama berhadapan dengan kebenaran di masa anugerah ini, bertobatlah. Saudara, ketika kita berhadapan dengan kebenaran, examine, ujilah hati kita, periksalah hati kita. Ketika kita berhadapan dengan kebenaran, accept the truth, terima kebenaran itu. Jangan kita abaikan, jangan kita tentang, tapi terimalah. Mari sadari, pola pikir kita yang salah sesuaikan dengan kebenaran tersebut. Dan L, listen to God. Mari punya sikap hati yang mau mendengar suara Tuhan, yang mau taat akan suara Tuhan. Mari kita menjadi seorang yang be real, not fake. Mari menjadi seorang yang menyenangkan Tuhan, bukan hanya untuk menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur dan kami berdoa, kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Mohon anugerah Tuhan menolong, mohon anugerah Tuhan memimpin kami, untuk kami punya sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh memperkenankan Tuhan, menjadi pribadi yang real di dalam kehidupan kami, di dalam hubungan kami dengan Tuhan, dan di dalam hubungan kami dengan sesama. Ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.